Nah, pemirsa masih bersama kami Pak Suparman Marzuki, Ketua KY tahun 2013-2015. Pak Suparman, tadi kita baru saja mendengarkan konferensi pers yang diberikan oleh tim hukum Prabowo Gibran, begitu ya. Tadi di mana salah satunya menyebut yaitu Pak Otto Hasibuan yang menyebut bahwa kalau menang demokrasi bagus, kalau kalah demokrasi buruk. Benarkah ini hanya masalah menang atau kalah? Ya. Halo Mbak. Ya, Pak Suparman bisa mendengar suara saya? Ya cukup. Gimana? Bisa diulangi? Ya, Pak, tadi kita baru saja menjelaskan atau mendengarkan penjelasan dari tim hukum Prabowo Gibran. Nah, Pak Otto Hasibuan tadi menyebut bahwa kalau menang demokrasi bagus, kalau kalah demokrasi buruk. Nah, benarkah ini hanya masalah menang atau kalah? Saya kira tidak demikian. Harusnya diluruskan cara berpikir dan cara pandang kita di dalam melihat satu proses dalam demokrasi. Apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum pemohon 03 itu sudah sangat clear ya, bahwa kita sedang membicarakan proses pemilu sebagai elemen demokrasi yang baru saja selesai dilakukan. Ada fakta-fakta, ada informasi yang dikemukakan, yang ditemukan, yang menunjukkan kuatnya indikasi, ya, karena memang masih harus dibuktikan pelanggaran prosedur, pelanggaran prinsip, dan pelanggaran etika dalam penyelenggaraan pemilu, baik sebelum pemilu, pelaksanaan pemilu yang baru saja kita selesaikan, dan sebagian dari pelanggaran itu, pelanggaran etika itu sudah terbukti, ya, dengan dijatuhkannya Anwar Usman sanksi pemberhentian sebagai ketua, dan diberi sanksinya 5 kali Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyhari. Nah, itu membuktikan bahwa ada cacat di dalam aspek etika. Nah, yang akan diadili dan diperiksa oleh MK ini adalah 2 pelanggaran berikutnya, yaitu pelanggaran prinsip pemilu, yaitu jujur, adil, dan bebas. Dan yang kedua adalah pelanggaran prosedur pemilu yang diatur di dalam undang-undang. Oke. Baik yang dilakukan oleh, ya saya kira itu Mbak. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan adanya dugaan intimidasi bagi MK, Pak Suparman nantinya? Itu harus dicegah, dilawan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena hakim-hakim konstitusi itu bukan hanya mempertaruhkan kehormatan dan martabat institusi mahkamah, tetapi juga mempertaruhkan martabat kehormatan diri mereka sendiri. Sekaranglah saatnya hakim-hakim MK membalikkan semua dugaan buruk tentang MK, sekaligus meninggalkan legacy positif bagi bangunan negara hukum kita ke depan. Oke, seberapa yakin MK akan melakukan ini dan mengembalikan marwahnya dan kepercayaan masyarakat terhadap MK? Saya yakin mereka akan lakukan itu, karena 2 putusan terakhir yang telah dikeluarkan oleh MK menunjukkan bahwa MK mulai pulih dari situasi buruk. Dan ini momentum yang sangat tepat, karena ada alasan yang cukup buat MK untuk menjadi bagian penting dari membangun demokrasi dan negara hukum yang kuat ke depan. Karena begini, putusan pengadilan itu bukan hanya untuk mengakhiri sengketa, menyelesaikan perkara, tetapi juga yang paling penting, putusan pengadilan itu berkontribusi penting
bagi bangunan suatu negara dalam rangka membangun negara demokrasi, membangun negara hukum ke depan. Ada banyak putusan-putusan MK di negara-negara lain yang menjadi pengawal dan penjaga bagi proses demokrasi dan negara hukum di negaranya masing-masing. Dan saya kira MK kita punya kesempatan itu sekarang. Oke, terkait tadi juga pernyataan dari tim hukum Prabowo Gibran menyatakan bahwa seluruh hal-hal yang disampaikan atau gugatan yang disampaikan oleh para pemohon, baik itu dari paslon nomor 1 maupun paslon nomor 3, ini adalah mengada-ngada. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, boleh-boleh saja mereka mengatakan itu, tapi saya sih berharap kuasa hukum paslon 02 itu mengajukan argumentasi yang kuat lah, sekuat argumentasi yang diajukan oleh pasangan 03. Jadi jangan sekedar mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak punya argumentasi semacam itu. Sayang sekali karena di sana ada orang-orang hebat, ada Pak Yusril, ada Otto. Saya kira mereka punya kapasitas untuk mengajukan argumentasi yang kuat. Sayang kalau sekedar mengeluarkan statement-statement yang enteng-entengan begitu. Baik. Dan terakhir Pak Suparman, salah satu gugatan pokok atau dari pemohon ialah meminta adanya pemilihan suara atau pemungutan suara ulang secara menyeluruh begitu ya terkait Pilpres ini gitu. Dan tadi disebutkan juga tim hukum Prabowo Gibran bahwa Indonesia sampai saat ini belum pernah melakukan itu begitu. Mungkinkah ini akan dilakukan kali ini melihat dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif ini? Ya, sekarang saatnya kita memulainya. Kalau memang 02 ingin meminta sejarah, sekarang sejarah MK untuk bikin. Sekalipun sebenarnya MK pernah melakukan itu dalam proses pemilihan kepala daerah. Ya. Bukan Pilpres tapi ya Pak ya, kepala dan daerah. itu sudah menjadi jurisprudensi. Bukan. Tapi itu bisa menjadi jurisprudensi sebagai dasar hukum untuk MK mengambil langkah lain di Pilpres ini. Baik. Tapi soal intervensi ke MK, akankah MK benar-benar lurus kali ini, benar-benar objektif menilai perkara ini dan memutuskan perkara ini secara adil dan sejujur-jujurnya? Harus, karena itu perintah konstitusi. Karena itu perintah etika, perintah moral, perintah undang. Baik, perlu ada pengawalan Hakim khusus? MK nggak punya pilihan lain. Baik, perlu kita mengawal khusus? Saya kira mereka sudah dikawal. Mereka sudah dikawal dan yakin saya ada pengawalan. Tetapi pengawal tertinggi adalah diri mereka sendiri. Akhlak moral mereka sendiri. Ini yang dipertaruhkan bangsa ini. Ya. Baik, jadi ini ada kira itu, Mbak. Baik, itu jadi tantangan tersendiri bagi MK begitu ya. Dan sedikit saja bagaimana Anda melihat persidangan jalannya sidang tadi, Pak Suparman? Iya, sidang permulaan ini berjalan bagus. Tidak ada sesuatu yang saya harus katakan tidak fair, tidak baik. Berjalan baik. Mudah-mudahan itu gambaran bahwa proses persidangan kita akan menghasilkan putusan yang monumental. Akan ada putusan-putusan yang progresif sehingga kita bisa lebih optimis lagi di dalam menyelenggarakan pemilu kita ke depan. Karena begini, Mbak, kalau MK berani dan punya alasan cukup untuk menyatakan bahwa pemilu 2024 ini cacat prosedur, cacat prinsip, dan menyatakan paslon nomor 2 didiskualifikasi, lalu diperintahkan untuk melakukan pemilu ulang, maka perjalanan demokrasi kita ke depan akan jauh lebih sehat. Karena tidak akan pernah ada lagi calon paslon yang bermain-main dengan prosedur. Saya kira itu hal penting yang harus dipikirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Terima kasih Pak Suparman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial tahun 2013-2015 telah bergabung di Breaking News kali ini. Sampai jumpa, salam sehat selalu Pak. Itu dia tadi pemirsa, di mana tadi sidang gugatan perkara Pilpres 2024 telah diselenggarakan dan hari ini tadi
pasangan nomor urut atau pemohon 1 dan pemohon 2, pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan nomor urut 3 telah membacakan permohonannya atau gugatannya. Dan tadi juga ada beberapa yang disampaikan, petitum yang disampaikan, salah satunya yaitu mengenai diskualifikasinya atau meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran dan juga meminta pemilu ulang. Nah, selanjutnya besok ini sidang akan dilanjutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan agenda jawaban dari pihak terkait dan juga termohon, yaitu pihak Prabowo Gibran dan juga KPU serta Bawaslu, dan nanti saksi itu akan dibacakan pada tanggal 2 April dan 1 April. Pemirsa, sekian breaking news sidang sengketa Pilpres 2024 kali ini. Saya Fazilah Indonesia pamit undur. Terima kasih dan sampai jumpa.